Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Masalah anak ini, Mbak Im itu kan selalu cerita ya ke Vista ya. Nggak pernah dia itu menghalangi untuk anaknya itu bertemu dengan ibunya gitu loh. Nah, maksud si Mbak Im itu, jadi gini, Mbak Im cerita sendiri ke saya kan. Si ibunya itu datang ke kantor Mbak Im dengan tiba-tiba. Terus selalu diajarkan sama Mbak Im itu kalau anak-anak ini versi Mbak Im ya. Kalau anak-anaknya itu kalau ada mamahnya itu ayolah peluk mama, ayolah peluk papa gitu. Sayangi papa, sayangi mama gitu. Tapi ya gini loh, semua itu kan mungkin ya Mbak kembali ke mana anaknya juga ya. Karena anaknya mungkin ya seorang anak itu mungkin ngerti juga ya yang bagaimana dan yang bagaimana ya. Jadi ya memang kalau saya lihat memang seperti ketakutan Mbak Im juga bilang, seperti ketakutan. Dan Mbak Im juga bilang juga kalau padahal Fis udah gue tuntun, udah gue bimbing gitu. Kalau ada mama datang, jangan takut. Nggak pernah Mbak Im tuh menghalangi, tuh nggak pernah. Tapi gitu loh. Video itu jelas anaknya yang kamu jangan kesini nanti. Iya. Nah itu. Anak kecil tuh kan nggak mungkin bohong dengan percaya. Iya. Nah kalau yang itu Mbak Im juga cerita juga. Jadi gini Mbak, namanya kembali lagi anak kecil dan yang seumuran segitu ya. Jadi pada waktu itu ibunya itu datang, terus ibunya bilang, ini saya versi Mbak Im ya, pemirsa ya semuanya. Kiano gitu, kemana kok pergi? Masuk kamar si kakak. Masuk kamar, terus si Kenzo masuk pergi gitulah. Terus adik juga juga nangis. Dibilanglah sama ibunya, kenapa nggak boleh ya ketemu sama mama ya. Nah gini aja Mbak, logikanya anak kecil kalau misalkan seperti itu kan kayak kalau Mbak Im bilang sih kayak dipancing ya, dengan untuk ngomong. Jadilah ada omongan, maksudnya anak kecil, maksudnya si Dede ini, si adik ini, kata Mbak Im itu nggak seperti itu. Jadi gini, daripada mungkin ya pikiran anak kecil ya, daripada berantem, mama pergi aja sana gitu, ditimpalin sama ibunya. Kenapa? Takut ya sama mama ya, takut sama mama ya, nggak boleh ya, takut dimarahin papa ya. Nah itu dia, itu loh. Ada omongan seperti itu sebelumnya dari Paula. Iya, Ngulangin lagi gitu. iya gitu. Sana ma gitu. Jangan di sini nanti dimarahin papa gitu ya. Namanya anak kecil gimana ya? Ya pemirsa ya, mungkin gitu Mbak ya. Mengatakannya itu mempersepsinya tuh beda mungkin ya. Jadi ya sampai keluar kata-kata itu. Ada juga mungkin ya namanya netizen ya, digoreng-goreng gitu, diedit-edit kan juga bisa ngomong seperti itu. Padahal saya dengar sendiri dan saya dengar dari mulutnya Mbak Im sendiri, dan saya juga melihat sendiri, tidak ada Mbak Im itu menghalangi anaknya untuk ketemu ibunya. Enggak ada, malah dituntun sama Mbak Im. Tapi anak-anaknya memang nggak penting gitu kan? Ya gimana ya, namanya kembali lagi ya, namanya anak-anak, dan namanya aku juga nggak ngerti ya.
Sampai si Baim itu sampai ampun sampai nangis loh. Sampai nangis loh dia sampai berkaca-kaca sih ke saya ya. Ke sahabat-sahabat yang lainnya juga. Kok dibalik-balikin faktanya gitu loh. Kenapa sih kamu itu ayo gitu kata Baim. Ayo aku tuntun, aku bimbing anak-anak itu untuk ke mana ke kamu gitu. Biar nggak ada rasa benci atau apa. Saya tidak pernah kata Baim menanamkan rasa benci ke anak-anak itu tidak pernah. Baru tadi pagi Baim di pengadilan baru speak up kan dia baru mau ngomong kan ke media kan. The first time tuh dia baru ngomong lagi kan. Karena memang menurut Baim ini Fis, tolong Fis ini udah keterlaluan katanya gitu. Karena lo tau sendiri, gue nggak pernah gue menghalangi, justru saya menyaksikan sendiri di CCTV ya Mbak. Ini ngomongin CCTV ya, karena saya juga melihat sendiri anak-anak memang nangis ketemu ibunya itu, gitu loh. CCTV yang nggak baru sih, udah berapa bulan yang lalu. Mereka udah pisah rumah. Itu nangis sampai si Kiano atau Kenzo ya sampai gulung-gulung nangis lah, sampai ya ayo ke mama, ayo papa antar, yuk saya enggak mau kan banyak kan yang beredar kan video-videonya itu kalau mereka berdua ini anak-anak ini nggak mau. Jadi gini loh Mbak, kasihan sih ya buat mereka ini. Janganlah anak-anak ini dijadikan objek. Anak-anak ini bukan roti loh Mas, iya nggak sih? Dibagi-bagi, jadikan objek lah, maksudnya dijadikan untuk kesana kesini kasihan. Kak, tapi Mas Baim mau nggak Kak ngebagi waktu sama Kak Paula? Loh. Misalnya nih hari ini Sabtu Minggu mungkin sama ibunya, Loh. hari sekian buat sama ayahnya. Tunggu, aku potong ya Mbak. Baim itu anytime Mbak. Aku bukan ngebela Baim ya, karena aku tahu sendiri, keluarganya Baim itu tidak membatasi, nggak ngebatasi sama sekali untuk anak-anaknya ini bertemu sama ibunya. Sekarang gini aja, mungkin seorang bapak yang gila kali ya kalau meskipun sudah berpisah tapi tidak boleh untuk ketemu anaknya ya, apalagi seorang ibu yang melahirkannya ya, itu nggak mungkin. Dan saya berani berspeak up seperti ini ya, karena memang saya lihat sendiri kenyataannya nggak seperti itu. Baim tuh nggak pernah seperti itu. Justru dia itu sangat menuntun sekali. Kalau ada ibunya ke kantor ya, ke rumah Baim, kantor Baim gitu, ayo ketemu mama. Justru anak-anak yang ketakutan. Nah seperti itu loh. Waktu itu Kak, yang juga rame waktu itu adalah Mas Baim bawa anak-anak syuting ke Jogja. Nah, Iya. itu framingnya adalah masyarakat akan melihat kok Baim nggak dititipin sama ibunya aja di Jakarta, kenapa harus dibawa syuting? Nah itu tanggapan Mas Baim ketika itu gimana? Oh, Ini kalau kan kita dari sosial media. iya, jangan dong, jangan dilihat dari sisi itunya. Kita nggak boleh suzon sama orang, nggak boleh. Dia kenapa bukan di Jogja aja, setiap dia kerja dengan saya pun itu dimanapun dengan siapapun, Baim itu selalu bawa anak-anak. Ya, dan kebetulan si Kiano dibelajarin untuk main film. Ada kan Kiano ikut kan 1-2 scene lah di situ. Bukan karena terus diajak ke mana, ke ke Jogja, terus kenapa nggak dititipin sama ibunya lah, anak-anaknya nggak mau Mbak. Kan gini loh Mbak, seorang anak itu, meskipun saya juga punya anak ya, saya juga sudah bercerai ya, saya juga sudah pisah. Mereka ini sudah besar dan sudah mengerti. Anak-anak kan gitu ya psikologisnya ya, logika. Nah mau ikut
siapa atau mau bagaimana itu hak mereka sepenuhnya memang. Dan kami pun, saya pun pribadi nggak pernah melarang atau ikut mama atau bagaimana. Terus Mbak Im pun juga gitu, nggak pernah untuk melarang, apalagi menghalangi si ibunya ini ketemu anaknya. Itu enggak sama sekali, itu bohong Mbak, enggak ada sama sekali. Itu jadi kronologisnya pada waktu itu si ibunya datang, ya yang tadi saya bilang itu loh, dipancing lah sama si siapa ibunya, nggak boleh ya sama papa ketemu mama ya, namanya anak kecil ya. Ya namanya anak kecil ya, kepleset lah dia ngomongnya juga masih gimana sih ya, persepsinya anak-anak kan beda-beda ya. Dan sekali lagi sih, kalau untuk anak-anak janganlah anak-anak jadi korban gitu, karena saya sendiri pun juga mendidik anak-anak saya, karena kalau anak-anak saya ikut saya nggak pernah mendidik anak-anak saya untuk tidak boleh bertemu dengan bapaknya gitu, karena mereka mempunyai hak sampai gede pun nanti itu mempunyai hak gitu.